harta warisan itu harus ditunaikan dari awal. Ketika tidak ditunaikan, terjadilah sengketa, dan yang paling bermasalah adalah sengketa pada tanah. Nah, jadi ada adat di Aceh, rumah dan bangunan itu menjadi hak anak perempuan. Silahkan saja, sah-sah saja, selama nominal dari harga bangunan itu sesuai dengan hak warisan untuk anak perempuan. Nah sekarang dalam kasus yang kemarin kita dengar di Takengon itu, harga bangunan berikut dengan tanah itu hampir 3 miliar untuk seorang anak perempuan. Bayangkan berapa harta yang lain untuk sesuai 3 miliar itu jatah seorang anak perempuan. Kalau ada anak perempuan dan anak laki-laki yang lain, minimal aset dan harta yang dimiliki tidak boleh kurang dari 10 miliar. Baru 3 miliar untuk seorang anak perempuan. Karena bila ada 3 orang anak perempuan, berarti masing-masing anak perempuan dapat 3 miliar. Maka minimal asetnya sekitar 10 miliar. Itu belum lagi kalau ada anak laki-laki. Kalau untuk 3 orang anak perempuan masing-masing 3 miliar, ada 9 miliar, maka anak laki-laki minimal mendapatkan sekitar 10 miliar. Mapa temita harta adunan. Kecuali na tanoh ni daerah ni suji dah tunjuk ngengkeng. Yang tahu tanah orang nengku nyan. Jadi kalau menjero tunjuk ngengkeng tunjuk nyan bah. Nyandum luah dah unlimited. Ini tanah sengketa. Maka di tanah sengketa itu bermasalah. Andai kata kita berada di tempat tersebut dan akan menunaikan sholat, itu dianggap syiddatul khauf. Jangan berlama-lama di tanah sengketa. Termasuk di dalamnya tanah-tanah negeri yang sudah dikutuk oleh Allah Ta'ala. Di Madinah itu ada perkampungan kaum Nabi Soleh, dinamakan dengan Madain Soleh. Perkampungan ataupun kota-kota kaum Nabi Soleh dulu. Negeri itu negeri yang dilaknat oleh Allah. Maka dalam sebuah perjalanan Rasulullah dengan para sahabat melewati kawasan tersebut. Lalu sahabat memperhatikan sikap Rasulullah menjadi berbeda. Beliau menjadi sedikit agak tegang, tidak ada lagi berbicara, apalagi tersenyum. Jalan beliau percepat. Ketika ada sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Beliau diamkan sahabat itu. Diajak jalan cepat sampai keluar dari kawasan tersebut, baru Nabi ingatkan, itu adalah negeri yang dilaknat oleh Allah, tempat tinggalnya kaum Nabi Soleh yang dulu menyembelih unta yang dijadikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Maka negeri-negeri yang dilaknat itu makruh berada dan berlama-lama di sana. Untunglah kita tinggal di Aceh, nanggro terlebih atuh hurung dunia buma aulia. Katsip ngenyamentang na yo. Maka dalam kasus tersebut ayyuh harima, dia berjalan ke arah yang dia tuju, takbiratul ihram, dan berjalan untuk keluar, wa yusalli bil ima, dan salatnya itu bahkan tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Gerakan-gerakannya itu dengan isyarah saja, rukuk dengan isyarah, sujud dengan isyarah, i'tidal dengan isyarah. Sedemikian agama tidak mengizinkan kita berlama-lama di tanah sengketa. Auzubillah. Kaharibin min hariqin, kasus orang yang syiddatul khauf itu seperti orang yang lari dari kebakaran, seperti orang yang lari dari banjir, dan orang yang lari dari binatang buas, orang yang lari dari ular, wamin, dan ternyata ular tidak dikategorikan binatang buas. Maka ada semua binatang buas, ada hayyah, ada ular. Ternyata dari dulu para ulama sudah paham bahwa ular itu adalah binatang yang sebenarnya tidak mau berurusan dengan manusia kecuali bila terpaksa. Makanya kalau kita nonton di acara televisi National Geographic, Animal Planet, selalu dibuat penjelasan ular itu tidak mau berurusan dengan manusia. Dia tidak menyerang manusia kecuali apabila merasa terancam. Maka tidak disebut binatang buas. Yang buas itu seperti harimau. Kalau harimau ada je ikap aja. Kalau nurut. Wa min da'inin inda i'sarin. Itu yang tadi kita sebutkan. Dan termasuk kondisi syiddatul khauf,
orang yang lari dari orang yang mengutangkan uang kepadanya ketika tidak mampu untuk membayar. Wa min da'inin inda i'sarin, lari dari orang yang mengutangkan ketika tidak mampu untuk membayar. Maka ketemu orang yang menagih utang ini dalam keadaan tidak sanggup bayar, itu bahkan menjadi uzur untuk menghadiri sholat jamaah dan sholat Jumat. Hari Jumat kita wajib sholat duhur, sholat Jumat berjamaah di masjid. Tapi ketika akan berjalan ke masjid, terlihatlah kendaraan orang yang mengutangkan uang kepadanya. Kapalo nak ganyan tinan. Gugur kewajiban sholat Jumat. Jid wajib. Kapan? Dalam keadaan tidak mampu bayar utang, bukan tidak mau bayar utang. Ini kondisinya tidak mampu. Makanya dalam agama harga diri kita itu sangat diapresiasi. Tidak boleh meruntuhkan kewibawaan orang lain dengan cara-cara yang tidak patut. Jadi UU ITE itu sebenarnya sangat sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh menistakan orang lain dengan alasan yang tidak jelas. Sampai dalam agama, orang yang sudah positif berzina saja itu tidak boleh dipublikasi kecuali mampu mendatangkan 4 orang saksi. Misalnya saya jalan-jalan, di pinggir jalan terlihat ada orang berzina. Orang baik-baik, bukan orang jahat. Orang berzina, hanya saya sendiri yang melihat. Apa yang terjadi? Saya hanya bisa menasihati saja, pakai menanta pegat. Kalau sempat dia menyerang saya tidak bisa bertahan. Kenapa? Bila terjadi perkelahian, nanti tentu akan dibawa ke kantor kecil, diproses. Nyampakan meluangnya dengku. Meno apa kecil? Bak lenjak masjid benar tekalan ganyan berzina benih jalan. Ketika saya menyatakan bahwa orang baik-baik ini berzina, orang baik-baik dalam penglihatan orang lain karena pakai kain sarung, pakai peci, kan rupa jibut berzina. Orang lain hanya tahu bahwa dia orang baik. Dia berzina tadi Pak Kecil. Karena saya sudah buka tuduhan berzina, maka saya wajib mendatangkan 4 orang saksi. Sudah ada saya sendiri, tambah 3 orang yang lain. Bila tidak mampu saya hadirkan, maka saya yang dipidanakan dengan kasus qadzaf, menuduh orang baik-baik berbuat zina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Ya, makanya perbuatan zina dalam Islam itu sangat berat. Saking beratnya, tidak ada ayat yang melarang zina. Hanya ada ayat yang melarang mendekati zina. Karena orang berzina tidak bisa dilarang. Yang bisa dilarang hanya yang mendekati. Tapi syariat Islam di Aceh tidak melarang orang yang mendekati. Yang dilarang hanya orang berzina. Nah, ini pula anomalinya. Makanya yang mendekati zina sepanjang jalan, di trotoar, di pinggir jalan, di tempat-tempat hiburan, itu nggak pernah dilarang. Yang dilarang siapa? Yang sudah masuk kamar hotel yang sedang berzina. Nah, maka yang masuk kamar hotel, hotelnya digerebek untuk melarang orang yang sedang berzina. Yang mendekati tidak pernah dilarang. Maka syariat Islam yang dipraktekkan di Aceh ini adalah syariat yang paling bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Tidak boleh menggerebek kamar orang lain yang sudah masuk ke dalam. Wajib menjaga kehormatannya. Kita hanya punya ruang, kita hanya punya kesempatan di ruang publik. Jadi ketika terlihat ada 2 orang laki-laki dan perempuan mencurigakan mau menginap di hotel, itu di luar diantisipasi. Tidak boleh dimata-matai. Makanya nanti di dalam kitab Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin karangan Imam Ibnu Nuhas dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, beliau buat syaratnya bahwa syarat mungkar yang harus dicegah itu ayyakunal munkaru zahiran bila tajassusin. Kemungkaran itu terlihat nyata, tidak perlu dimata-matai. Jadi kalau ngintip-ngintip dulu itu dilarang dalam syariat. Makanya Sayyidina Umar pernah melakukan pelanggaran tersebut dan beliau sangat menyesal. Sayyidina Umar itu kan malam hari tidak tidur. Beliau inspeksi warganya. Dalam sebuah perjalanan di sebuah lorong, beliau mendengar suara mencurigakan dari sebuah rumah. Berjalanlah beliau dengan cara mengendap-endap. Lalu beliau cari sebuah jendela, dari celah-celahnya itu beliau mengintip ke dalam. Terlihat seorang pria sedang teler mabuk minum arak, pakaiannya basah, mulutnya berbuih, teler. Karena sedang teler, dibiarkan oleh Sayyidina Umar, tetap beliau pantau.
Begitu terlihat pria ini sudah mulai waras, maka Sayyidina Umar terobos masuk rumah itu lewat jendela. Langsung dipegang di tangannya, ditangkap. Kamu minum arak, mabuk, saya tangkap. Sayyidina Umar yang tangkap. Presiden. Kalau presiden kita yang tangkap, mana masalah? Pak Jokowi, kan jadi pelung. Nyo Umar bin Khattab yang drop, pucat orang ini gemetar luar biasa. Begitu rasa takutnya reda, maka segera dia berhujjah dengan Sayyidina Umar. Apa katanya? Wahai Amirul Mukminin, kalau saya bermaksiat kepada Allah, kemaksiatan itu sudah saya rahasiakan. Saya minum arak di dalam rumah, pintu saya kunci, jendela saya tutup. Sedangkan Anda yang menangkap saya sedang berbuat maksiat telah melanggar 4 hak saya. Anda minta maaf ke siapa? Oh, 3 hak saya. Anda minta maaf ke siapa? Ini yang menangkap ditangkap lagi. Kaget Sayyidina Umar. Apa kesalahan saya? Kata pria ini, wahai Amirul Mukminin, bukankah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan wala tajassasu, jangan kalian mengintip-ngintip, jangan memata-matai. Anda mengintip saya. Yang tahu lagi maaf. Kaget Sayyidina Umar. Oke, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum buyutan fadkhulu min abwabiha. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian masuk rumah, masuklah lewat pintunya. Anda masuk lewat jendela. Nyan baca lagi maaf. Kesalahan ketiga kata Allah, fasallimu ala ahliha, ucapkan salam kepada penghuninya. Anda tidak ucapkan salam. Saya buat pelanggaran minum arak, benar itu dosa, tetapi saya sudah merahasiakan, tutup pintu, tutup jendela. Anda yang menangkap saya melakukan 3 pelanggaran, Anda minta maaf ke siapa? Kaget Sayyidina Umar, gemetar beliau saking takutnya kepada dosa, lalu beliau negosiasi dengan pria ini. Oke lah, tolong Anda maafkan saya, dan kasus Anda saya SP21. Diselesaikan. Maka akhirnya mereka saling memaafkan. Ini pelajaran penting di dalam Islam tentang penegakan hukum. Makanya ketika kita berlalu lintas, salah masuk jalan, itu seharusnya polisi lalu lintas tidak boleh mengejar kita dari arah yang sama. Mereka harus menanti di ujung jalan. Kenapa? Karena bila mengejar dari arah yang sama, sama-sama melakukan pelanggaran. Jalan satu arah, yang di balai kota kan satu arah. Kita salah masuk jalan, kakek salah dia. Tapi kenapa polisi yang tahu itu pelanggaran melakukan kesalahan yang sama? Dan nanti jalan. Idra polisi, bapak saya tilang. Kenapa Pak? Karena bapak masalah arah. Ini jalan satu arah menghadap sana, bapak jalan kemari. Oh salah Pak, ya ditilang. Lalu bapak siapa yang tilang? Yang kau menambah dadanya. Cuma hanya apakah ini tamah surat tilang 2 unsur. Maka di dalam Islam dibuat lagi peraturan, u'muril ma'rufa bil ma'rufi wanha 'anil munkar bila munkarin. Ajaklah kepada kebaikan dengan cara-cara yang baik dan cegahlah kemungkaran dengan tidak melakukan kemungkaran yang lain. Oke, ini tadi tentang ad-da'in 'inda i'sarin. Orang yang berutang ketika tidak mampu bayar utang, sedang salat melihat orang yang mengutangkan, lari. Wa khaufi habsin, dan ketika takut ditangkap. Ada orang punya kasus pidana, dihukum penjara, tetapi dia tidak melakukan kesalahan. Dia yakin apabila ditunda proses penahanan, nanti akan ketemu saksi ataupun bukti yang meringankan sehingga selamat dari hukum. Orang yang takut ditangkap seperti ini dalam kasus tersebut, ketika sedang sholat tiba-tiba melihat polisi lewat, syiddatul khauf, boleh lari dulu untuk merahasiakan keberadaan dirinya dan sholat tetap berlanjut walaupun tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena dia yakin bila dia bertahan beberapa hari lagi tidak masuk penjara, dia bisa dapatkan saksi atau bukti yang menyelamatkan dia dari hukuman. Tapi kalau dia tetap lanjut sholat berdiri di tempat tersebut, polisinya datang, dia ditangkap, masuk penjara, tidak dapat menunaikan hak-haknya.
Tapi orang yang lari dari hukuman itu dianggap sebagai pelaku maksiat. Jadi orang yang maksiat itu termasuklah orang-orang yang lari dari kewajibannya, desertir. Istri lari dari rumah tanpa izin suami, budak lari dari majikan tanpa izin dari majikan. Ya sudah disebut dengan desertir. Maka tidak terkecuali orang yang sedang bertugas lari dari tugas tanpa izin. Itu dalam bahasa militer, polisi dan tentara dianggap desertir, desersi. Itu pengecualian. Maka salah satu syarat untuk sah salat adalah menghadap kiblat. Dan itu yang kita ingatkan pada pertemuan yang lalu, karena banyak di antara kita yang masih salatnya itu di rumah. Saya nggak yakin bahwa warga Nesu Jaya itu sebanyak ini jemaahnya. Tentu yang hadir kemari ini adalah wakil-wakil rakyat Nesu Jaya. Yang lain salat di rumah saja. Atau karena kita juga punya beberapa masjid, ada di Masjid Al-Fitrah, ada di masjid ini, mungkin nanti ada yang ikut safari subuh di tempat-tempat yang lain. Tapi tetap saja akumulasinya itu belum mewakili dari seluruh warga Nesu Jaya. Makanya saya sedang berpikir di Cot Keeng itu mau adakan silaturahmi dengan tokoh-tokohnya, mau merumuskan sebuah kebijakan bahwa diantaranya di Cot Keeng itu tidak boleh ada polisi yang tidur di jalan. Kita hargailah polisi, kalau tidur di rumah saja. Jangan polisi tidur di jalan, satu. Supaya orang yang keluar masuk Cot Keeng tidak terganggu oleh polisi yang tidur-tidur di jalan. Yang kedua, saya mengajak masyarakat Cot Keeng untuk ada sebuah kesepakatan bahwa setiap kakak itu ada perwakilan untuk salat berjamaah, kalau bukan di masjid, di menasah. Nanti kita buat hukuman sosialnya, yang tidak berpartisipasi mendukung salat berjamaah minimal dengan mengirimkan perwakilan satu rumah satu orang. Apakah yang datang nanti suaminya? Kalau suaminya berhalangan, yang datang anaknya, anaknya berhalangan, yang datang menantunya, menantunya berhalangan, yang datang istrinya. Atau yang cari orang lain, dengku nyepat napeng 5.000 ya teman jemaah dah. Begini. Ya, untuk meramaikan. Nanti kita buat sanksi sosial. Sanksi sosialnya, orang yang tidak kirim perwakilan berjamaah ke masjid atau menasah, bila buat kenduri, maka kecil dan perangkat desa tidak ikut berpartisipasi. Kalau nanti meninggal dunia, biarlah dia meninggal sendiri, mandi sendiri, pakai kafan sendiri, sholat sendiri, masuk kubur sendiri. Ya. Ada bagaimana? Kenapa? Untuk menghidupkan nilai dakwah. Jadi daripada capek kita kejar-kejaran dengan orang yang tidak sholat, kenapa tidak kita ancam saja mereka saat meninggal dunia. Nyan kepegang geng rojo, mati tengok habis gitu. Itu sedang kami rancang di Kota Madia Cot Keeng. Jadi mudah-mudahan kita yang sholat di rumah ini tentu perlu arah yang jelas ke mana kiblat yang akan dituju, sehingga orang-orang yang sholat di rumah tidak batal sholatnya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengantar kajian kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab, ada sebuah pesan sponsor. Jadi insya Allah hari Senin lusa di pesantren di Dayah Babul Maghfirah Kota Madia Cot Keeng ada dilaksanakan kenduri maulid. Maka Bapak dan Ibu jemaah pengajian diundang untuk hadir bagi yang lapang waktu dan berada di lokasi. Tapi kalau hari ini berangkat ke Jakarta, nggak perlu pulang hari Senin hanya untuk datang makan kenduri. Nyan kari telong kebe. Ya, jadi bagi yang ada di dalam kawasan berkesempatan ada kelapangan waktu, ada keringanan langkah, mudah-mudahan berkenan untuk hadir ke Dayah Babul Maghfirah Cot Keeng. Datang makan kenduri, bukan datang bawa gula. Datang makan kenduri. Jadi jangan nanti repot-repot, oh maka habis sakalam 2 kilo tu. Jadi datang saja makan kenduri. Demikian, mudah-mudahan berkenan hadir. Baik, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelayan sedang berada di atas bot, sampan, perahu dan seumpamanya. Ketika sholat sedang menghadap kiblat,
lalu dalam perjalanan waktu didorong oleh gelombang dan ombak, berubahlah arah kiblat, masuk dalam kategori yang tadi. Makanya orang yang beraktivitas di laut, yang sholat seharusnya sholat fardu sambil berdiri, tapi karena takut goyang-goyang nanti bisa muntah, pusing, tidak khusyuk, boleh sholat sambil duduk. Cuma tetap syaratnya, yang pertama, sholat itu wajib menghadap kiblat. Tapi ketika sudah mulai sholat, ketika sedang berlangsung sholat, tiba-tiba arah kiblat berubah karena didorong oleh gelombang, itu dimaafkan. Cuma jangan dari awal tidak menghadap, dari awal menghadap dulu. Demikian. Ya, itu hukumnya berbeda. Maka jarak tempuh musafir di laut dengan di darat juga berbeda. Di darat jarak tempuh musafir 1 hari perjalanan sekitar 86 km, 83 km. Tentu perjalanan di laut dengan kendaraan di masa lalu, 1 hari perjalanan orang kayuh perahu itu berapa kilo bisa berjalan. Makanya jarak tempuh ke Sabang, kalau jalan darat itu nggak sampai 83 kilo. Tapi dengan jalan air, kita naik perahu di masa lalu, itu sudah sampai jarak tempuhnya. Makanya orang-orang yang ke Sabang itu secara teori sudah boleh untuk mengqasar dan menjamak sholat. Masalah kita tidak berani melakukan karena tidak nyaman, itu bab yang lain. Maka dulu saya teringat dilaksanakan muzakarah ulama Aceh di Sabang. Orang tua saya yang cerita, ketika sebahagian ulama di Sabang itu salatnya diqasar dan dijamak, ada salah seorang ulama, guru dan senior dari orang tua saya, menggugat. Apa mereka ini semua sampai ke Sabang saja sudah qasar salat, udah jamak katanya. Orang tua saya menjawab, baiklah Abu, kalau kami yang salat di Sabang ini jamak dan qasar dianggap tidak paham hukum fiqah, maka kami anggap Abu orang yang tidak paham hukum musafir. Kenapa? Jarak tempuh musafir beda antara darat dengan laut. Dan yang dipakai adalah standar di masa lalu, bukan standar sekarang. Kalau standar sekarang bahkan sampai ke Jakarta pun nggak dianggap musafir, karena bisa dengan 3 jam penerbangan sudah sampai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya bagaimana pelaksanaan sholat yang ada pasien yang mau dioperasi, Ustaz. Jadi kira-kira masuk kamar operasi itu jam 12 dioperasi. Jadi setengah 12 itu pasiennya udah dibawa ke kamar operasi. Jadi kejadian pada saya bilang sama suami saya, sekarang ada jarak pesan. Nah, karena nanti selesainya mungkin juga sudah waktunya lewat, atau mungkin ada permasalahan yang lain, atau sadar dan seterusnya. Bagaimana dengan pendapat Ibu Ustaz? Iya. Masalah yang menganjurkan seperti itu. Yang kedua, Pak Ustaz, ada satu saya dapat, yaitu orang yang sering berkhayal ketika sholat. Jadi di situ Rasulullah bersabda bahwasanya itu diganggu oleh setan yang namanya musik. Yang mengatakan Rasulullah bersabda, jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan dan memudahkan diri kegiatan. Di situ juga dikatakan padanya, Utsman, aku pun melakukannya, kemudian Allah menghilangkan gangguan itu. Maksud pertanyaan saya, kapan sholat yang kita kerjakan seperti itu? Karena kalau kita kerjakan seperti sholat jamaah, tentu mengganggu jamaah yang lain. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, orang yang akan masuk ruang operasi dan boleh jadi durasi waktu pelaksanaan operasi itu melewati 2 waktu sholat. Masuk jam setengah 12 belum masuk waktu duhur. Kalau belum masuk waktu belum boleh sholat. Masuk saja dulu. Ketika dioperasi, kalau memang ada kesadaran yang biusnya barangkali bukan permanen, bukan seluruh tubuh, hanya bius lokal, terlihat bahwa waktu sholat duhur sudah masuk dan tidak mungkin selesai kecuali nanti masuk waktu sholat asar, maka diizinkan untuk niat jamak takhir. Niat jamak takhir. Ingat, hanya jamak, tidak berlaku qasar.
Karena qasar itu hanya berlaku untuk salat musafir. Ternyata sampai masuk waktu salat yang kedua pun tidak terlihat bahwa operasi ini akan selesai. Maka diniatkan di dalam hati bahwa salat itu nanti akan dikerjakan setelah tindakan operasi selesai. Atau salat hormat waktu tadi, salat hormat waktu dikerjakan sebatas yang mungkin. Walaupun sedang dioperasi, salat dikerjakan saja, diniatkan dalam hati ataupun dengan gerak isyarah-isyarah mata. Diizinkan. Kalau itu terasa berat, maka nanti diniatkan saja, ya Allah, kalau tindakan operasi ini sudah selesai, nanti saya akan kerjakan salat. Karena sudah keluar waktu, pelaksanaan di luar waktu itu disebut dengan qadha. Tapi para ulama dan sahabat di masa lalu, tidak ada halangan bagi mereka untuk tidak salat dalam waktu. Walaupun sangat parah kondisi, terluka, apalagi sekedar dioperasi yang lukanya itu luka disengaja dalam perawatan, tetap. Tapi tidak boleh mengambil kesimpulan untuk salat saja dulu sebelum masuk waktu, karena itu tetap tidak sah. Jadi kita tidak dipaksa dalam agama untuk mengerjakan sesuatu yang belum wajib. Hanya saja kebiasaan kita mewajibkan sesuatu yang belum wajib. Nah, terbukti contoh kasusnya, naik haji itu hanya wajib kepada orang yang mampu. Artinya begitu pendaftaran haji dibuka, ada uang lebih 32 juta, setor. Tapi kenyataannya sekarang berutang dulu supaya wajib haji. Ya, ini kan contoh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi kita. Kasus yang kedua, ketika sholat, kalau dalam cerita orang tua kita, guru-guru kita di Aceh, ada yang namanya anek jen sikureng. Anek jen sikureng ya. Itu dibagi tugas secara estafet. Orang yang tidur diganggu oleh anak jin yang pertama untuk tetap lelap tidurnya. Bila gagal tugas yang pertama terjaga, maka nanti datang pasukan kedua. Untuk tiup matanya sudah berat, ngantuk lagi. Bila gagal sudah sampai ke tempat berwudu, nanti datang yang ketiga untuk mengganggu itijuk datang. Bila gagal, nanti datang lagi yang lain. Sampai ada yang mengganggu ketika akan sholat takbiratul ihram. Itu timbul wiswas. Ada yang takbirnya nggak jadi-jadi sampai keluar semua jurus. Allah, 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 sampai habis waktu. Bila itu pun gagal dieksekusi, maka nanti datang yang lain lagi. Di dalam salat, dia goda kita untuk tidak khusyuk. Dia ajak jalan-jalan ke Medan, ke Jakarta, shopping, baru kembali ke tempat salat pada waktu rukuk. Bila itu gagal, nanti datang yang lain lagi. Setelah selesai salat, dia goda kita. Memang salat kamu luar biasa. Sehingga timbullah rasa riya. Hayu datang ke lain haji kerakaat. Nah, apa saran Nabi? Setiap kali kita merasa diganggu oleh jin, disunatkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu agar mereka tidak hadir dalam aktivitasku. Itu doanya. Adapun meludah 3 kali, itu dilakukan sebelum salat. Maka baca doa itu sebelum salat. Saat kita merasa gangguan-gangguan itu pada salat-salat yang lain sebelumnya, dibaca sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Meludah itu tidak harus keluar air liur. Itu hanya isyarah saja. Maka termasuk saran tersebut kepada orang yang ketika tidur mimpi buruk. Begitu terjaga dari tidur, disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Setiap kali baca, sunat meludah ke sebelah kiri. Tapi perhatikan dulu, jangan suami sebelah kiri, habis itu. Ya, meludah ke suami 3 kali. Ya. Ini apa kau meludah? Belum pobrok, apakah menyawan merumpul ludah najin wah. Ya pikir kejin itu jadi masalah. Enggak sempat lagi mimpi buruk nantinya. Maka itu hanya isyarah saja. Seperti orang meludah walaupun tidak ada air liur yang keluar. Nah, makanya interaksi dengan jin itu diisyarahkan dengan sikap meludah. Nah, maka dianjurkan untuk kita sebelum tidur untuk mengibas-ngibas tempat tidur itu dengan ujung kain 3 kali sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ada jin yang lebih dahulu tidur di tempat tersebut. Ambil ujung kain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru tidur. Bahkan beranjak sebentar saja di tempat tidur di waktu malam, walaupun hanya 2-3 menit ke kamar mandi,
itu sudah ada jin yang numpang tidur lagi. Maka kibas-kibas lagi, untung tidak terlihat. Makanya setiap tempat yang kita kunjungi itu sudah lebih dahulu jin di sana. Jadi kita diajarkan adab dalam agama untuk datang ke tempat yang baru atau baru kita masuk ke tempat tersebut sambil mengucapkan a'udzubillah. Tidak terkecuali kamar-kamar di rumah kita, keluar masuk kamar itu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena asal kamar sudah kosong, itu mereka langsung masuk. Makanya rumah yang kosong sangat cepat terasa angker. 1 hari saya kosong, itu langsung terasa angker. Jadi bila di rumah kita ada kamar-kamar yang kosong, hendaklah setiap hari itu kita masuk ke dalamnya, walaupun hanya untuk buka jendela saja, baca auzubillah, nanti sore masuk lagi, tutup jendela, auzubillah. Sehari tidak kita masuki, besok kita masuk, walaupun siang hari, itu tetap bulu kuduk kita bergidik. Nah, maka dulu kami alami di Mesir saat kuliah, kami sewa sebuah apartemen untuk sekretariat mahasiswa di pusat kota Rabah. Karena sewanya mahal, kami negosiasi dengan pemilik rumah. Akhirnya beliau berkenan untuk meringankan sedikit harga sewa dengan catatan 1 kamar dikosongkan karena perabotan akan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Karena kami hanya perlu ruangan untuk aula, bukan untuk tempat tidur. Jadi beliau izinkan, oke, kita kurangi harga sewanya, cuma saya ambil 1 kamar dikunci untuk perabotan saya kurung di sana. Apa yang terjadi? Itu bayangkan mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar. Ketika pertemuan ramai-ramai begini pun, itu banyak yang sungkan untuk duduk di arah pintu masuk kamar tersebut. Bergidik bulu dulu situ. Nah, maka ada kawan-kawan yang ketika terlambat kegiatan, nginap di tempat tersebut, itu merasa tidak nyaman. Setiap kali lewat di depan kamar itu, ubena bulai bedah. Yang hanya cocit tagay. Nah, bayangkan. Kenapa? Karena kamar itu ditutup dalam durasi waktu yang hampir 1 tahun lamanya. Makanya usahakan di rumah kita jangan ada kamar yang kosong. Kalau sudah ada, cari orang untuk bersedia tinggal di sana. Kalau nggak mau disewa, sewa dia untuk tinggal di kamar tersebut. Nah, kenapa? Agar tidak dipakai oleh makhluk-makhluk seperti ini. Demikian. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 6.51 menit. Kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan dapat berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan berikutnya insya Allah 1 tahun yang akan datang di tahun depan ya. Maka jangan lupa nanti hari Senin tanggal 13 Desember Senin lusa ada acara kenduri, mudah-mudahan berkenan hadir. Wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على
سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Hadanallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.